Salam Bapak Ibu, saudara semua yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam. 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 Kita harus bersemangat menghadapi hidup dan juga ibadah ini. Baik saudara, kita akan menikmati firman Tuhan dari kitab 2 Korintus pasal 6. 2 Korintus pasal 4 ayat 16. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai nanti pasal 5 ayat 1. Ada 4 ayat. 2 Korintus pasal 4 ayat 16, 17, 18 dan pasal 5 ayat 1. Kembali saya undang bangkit, kita berdiri. Kita akan baca bergantian. Saya mulai dari ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika memang seperti yang kita di bumi ini membongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah orang-orang yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Ini surat ditujukan kepada jemaat Korintus dan juga bagi kita, diingatkan supaya jangan tawar hati. Dalam konteks dalam pelayanan. Dalam pelayanan Rasul Paulus, dimulai dari pasal 4 dikatakan, ayat pertama, kembali saya bacakan pasal 4 ayat pertama, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Menerima pelayanan ini dan kami tidak tawar hati. Kenapa dihubungkan menerima pelayanan dengan tawar hati? Rupanya di dalam pelayanan itu kita dididik. Dalam pelayanan itu kita bertumbuh kerohanian kita, bertumbuh kekuatan batiniah kita melalui berbagai persoalan. Ketika ditolak, ketika diejek, ketika dihina, ketika dianiaya, dan lain sebagainya. Bahkan para rasul itu lebih menderita dari kita, mereka dipenjara dan lain sebagainya, yang disebut dengan penderitaan-penderitaan. Tetapi dikatakan mereka tidak tawar hati. Kalaupun kita tidak melayani, banyak orang yang tawar hati sebenarnya, makanya nggak kebaktian karena tawar hatinya. Kalau sudah ada tawar hati dalam hidup kita karena persoalan yang berbeda-beda, ada orang tawar hati dalam rumah tangga, udah tawar hati suami istri, mereka menjadi cerai. Ada anak sudah tawar hati, dia tinggalkan rumah orang tuanya. Ada kekecewaan, tawar hati. Ada orang tawar hati tidak mau bekerja. Ada orang tawar hati tidak mau sekolah. Jadi bisa sama anak-anak semua, nggak mau sekolah. Ada uang apa, ada mungkin sponsor, ada dukungan, tapi tidak mau. Dia tawar hati. Penyebabnya macam-macam, mungkin kecewa sama orang tua, kecewa pada situasi, kecewa pada guru. Ada orang udah lama pacaran, tapi satu kali salah satu tawar hati, putus. Bahkan bisa kecewa seumur hidup, nggak mau menikah. Tawar hati. Tawar hati ini berbahaya, puncaknya adalah bunuh diri kalau sudah tawar hati. Jadi dalam melayani ini saudara, baik sebagai gembala, baik sebagai majelis, baik sebagai apa saja, pasti bisa mengalami kekecewaan. Jangan saudara pikir bahwa sebagai gembala sidang
tidak mengalami satu kesulitan atau tantangan. Tiada hari tanpa tantangan, saudara. Tetapi firman Tuhan selalu memberikan kekuatan. Jangan tawar hati, sebab bukan orang yang mengutusmu, tetapi aku yang mengutusmu. Sebab bukan orang yang memilihmu, tetapi aku yang memilihmu. Itu satu prinsip di hati, sehingga kita apapun yang kita hadapkan, ejekan, penolakan dan sebagainya, kita tidak pikirkan itu, karena kita tidak berfokus kepada yang kelihatan, tapi yang tak kelihatan. Jadi jangan ada jemaat yang tawar hati. Ya, kalau udah tawar hati dalam rumah tangga, dia nggak mau kebaktian. Kalau udah tawar hati, padahal dia sakit, nggak mau makan obat. Udah tawar hatinya, biarlah. Darah tawar hati ini sangat berbahaya. Dan jangan memancing orang menjadi tawar hati. Seringkali kita tawar hati karena orang. Tapi jangan salahkan orang. Kita harus kuat. Sebab kita tidak bisa stop orang untuk membenci kita, untuk menolak kita, untuk tidak menerima. Kita tidak bisa. Dan jangan saudara mau rugi karena orang. Saudara harus kuat. Amin. Kalau saudara masih mau hidup, mau ingin diberkati, menikmati berkat-berkat Tuhan, jangan tawar hati. Baik sebagai anak muda, sebagai anak-anak, baik sebagai orang tua, jangan pernah tawar hati karena anak. Kalau masih mau hidup, pikirkan umur, pikirkan kesehatan. Kalau sakit, siapa yang merugi? Siapa yang menderita? Jadi jangan tawar hati, walaupun kita berusaha untuk mengingatkan orang-orang. Tapi diterima puji Tuhan, nggak terima, jangan tawar hati. Semangatkan diri masing-masing. Amin, Bapak Ibu. Amin. Jadi tidak ada lagi jemaat yang kelihatan nggak mau sekolah, mau lanjutkan kuliah, payah kalipun. Di mana-mana payah yang namanya sekolah. Jadi jangan terbiasa nanti pindah ya, sekolah A, sekolah B. Ada juga persoalan sini, sekolah C, itu juga kuliah. Habis hepeng, habis usia. Gitu juga kerja di PT ini. Baru sebulan, susah kali pun pindah lagi. Kapan mau dapat pengalaman? Saudara, jangan tawar hati. Ibu-ibu, ada yang tawar hati lihat suami? Jangan mau. Makanya gubu-gubu ibu-ibu sini. Karena tidak tawar hati, semua masuk. Kalau bisa kalau tawar hati kan nggak mau makan, tidak mau tidur. Ada bapak-bapak tawar hati sama istri, jangan bohong. Kalau diomeli, ya keluar aja, minum dulu, keluar, makan angin. Amin. Namanya pusing. Tapi jangan lama-lama di luar, pulang lagi. Amin. Udah dingin, gembira lagi suami istri dan anak. Itulah hidup itu. Jangan ada yang tawar hati. Itu topik pada hari ini. Di Alkitab banyak kisah orang tawar hati. Satu kali Rahab, dia wanita nakal sebenarnya. Dia tinggal di atas tembok Yeriko. Perempuan itu dengan keluarganya, orang tuanya. Satu kali pasukan Yosua datang, ada pengintai untuk melihat kota Yeriko. Yeriko diteliti, oh begini akan dimusnahkan. Kedua orang itu masuk ke rumah Rahab, perempuan nakal itu. Langsung dia tahu, aduh, kalian ngapain kemari? Kami meminta negeri ini, kami mau musnahkan. Tuhan memerintahkan kami. Langsung dia tolong yang dua orang itu. Ayo, mari. Nanti sempat ketahuan. Ditaruh dia ke sotoh rumahnya, ditutupi dengan jerami, padi, gandum, sembunyi di sini. Rupanya ketahuan ada pengintai dua orang. Raja kota Yeriko mencari, suruh cari. Kayaknya ke sana masuk orang itu mata-mata. Sampai di sana orang-orang bilang, tadi datang sini dua orang. Nggak ada. Tadi sebelum gerbang kota ini ditutup, mereka udah lari dua-duanya. Aku lihat tadi lari. Dibohongi. Rupanya disembunyikan di situ. Dan keluarlah orang mencari. Dan kemudian diselamatkanlah yang dua orang itu. Katakannya, kenapa kau menyelamatkan aku?
Ya, katakan, demi ku dengar bahwa bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan melalui Musa bisa keluar dari Mesir dengan selamat karena Tuhan. Tuhan kalian luar biasa. Situ kami mendengar kalian mau masuk ke kota kami, tawarlah hatiku. Tawarlah hati kami, nggak guna lagi kami ada, udah pasti Allah Israel akan hancurkan kota kami. Itu contoh-contoh orang yang tawar hati. Yakub, dia sangat tawar hati, di mana Yusuf diceritakan oleh saudara-saudaranya, kakaknya. Dia bilang begini, Amon, anakmu si Yusuf udah mati waktu kami pergi. Ya, dia diterkam binatang buas. Ini bajunya udah berkah. Dia tawar hati, aduh, dia sakit sekali hatinya. Satu kali kelaparan datang di tanah Kanaan. Mereka harus pergi ke Mesir mencari makanan. Semua anaknya pergi ke sana. Kemudian ketika diketahui bahwa Yusuf hidup, dibilang sama bapaknya, rupanya Yusuf masih hidup. Padahal berbohong mereka, tahu mereka masih hidup. Yusuf anakmu hidup. Tidak mungkin, kan sudah mati. Kalian yang bilang udah mati. Tapi di sini dikatakan, ini buktinya, kami disuruh membawa ini. Tetapi kami tidak boleh kembali kepada dia kalau kami tidak membawa saudara kami Benjamin yang kecil itu untuk bisa. Akhirnya dia kembali hidup, tidak ada lagi tawar hati. Dia bersuka cita. Yakub pun dibawa ke Mesir dan dia diberkati di sana. Ada banyak contoh orang yang tawar hati. 2 orang berjalan ke Emmaus. Untuk apa lagi percaya sama Tuhan Yesus? Dia sudah mati disalibkan. Pulang kampung kita, tak usah lagi iring Tuhan. Mereka pun berjalan keluar kota ke Emmaus, 2 orang. Dan Tuhan tahu isi hati orang, isi hati murid-muridnya. Tuhan yang sudah bangkit mengikuti dari belakang. Kemudian dia seolah-olah mau melewati. Dia berkata, kalian ngomong-ngomong apa? Kau satu-satunya orang yang tidak tahu di negeri ini ya, bahwa Yesus yang tadinya kami harapkan menjadi juru selamat, menjadi pelepas bagi kami, dia mati. Kami kecewa mengikut dia. Padahal dia melakukan banyak mujizat, masa dia tidak bisa bangkit? Kami mau pulang. Kemudian karena sudah jelang malam, diajak orang itu mampir. Udah mau malam, jangan jalan terus. Dia nggak tahu Tuhan Yesus. Mampirlah ke rumah kami seperti lagu 2. Mampirlah dengar doaku. Jangan jalan terus. Tuhan Yesus pun berhenti. Ayo ke rumah kalian. Udah ada perjamuan, dikasih roti, makan, kemudian jeliklah mata mereka. Mereka pun mengenal bahwa itu adalah Yesus. Baru mereka bersuka cita, bergembira. Yang tadinya tawar hati menjadi gembira hidup. Dan mereka kembali ke kota. Tidak lagi pulang kampung. Mereka melayani Tuhan. Jadi saudara, jangan ada yang tawar hati. Ada menghadapi penyakit? Ada. Jangan tawar hati. Kalau udah tawar hati nggak mau berobat. Ya. Tawar hati ini berbahaya. Kalau saudara merasa sakit, jangan kecewa, berobat, berdoa, berusaha. Jadi tidak ada yang putus asa. Kalau ada saudara yang kurang makan, apa yang saudara lakukan? Kurang makan. Lalu? Ya, kalau kita kurang makan, cari kerja. Jangan gengsi. Banyak orang butuh kerja tapi gengsinya serangit. Tidak bisa. Kita butuh orang. Kita butuh orang untuk menolong kita, saudara. Jangan tawar hati. Demikian juga Rasul Paulus, walaupun dia selalu menderita, terpenjara, dia harus katakan, jangan tawar hati. Dikatakan demikian di ayat yang ke-17. Ayat yang ke-16, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, kita manusia ini lebih sering memperhatikan yang kelihatan. Kita lebih memperhatikan fisik kita, penampilan kita, apa yang mau kita pakai, berapa banyak uang orang keluarkan untuk penampilan, dan lain sebagainya, untuk apa yang kita boleh gunakan untuk tubuh kita ini. Banyak orang keluarkan uang untuk hal-hal itu sampai lupa akan Tuhan,
Tapi dalam firman Tuhan ini dikatakan ada manusia batiniah. Manusia batiniah itu tidak kelihatan. Ini masalah tondi, masalah kerohanian, masalah iman. Tidak kelihatan. Tetapi yang tidak kelihatan ini dia sifatnya kekal. Yang kelihatan ini sifatnya sementara. Kemarin dipanggil Tuhan, hamba Tuhan GPD tetangga kita, almarhum Pendeta TH Manalu, usia 63 tahun. Lama menderita beliau, saudara. Berusaha untuk berobat. Beberapa kali kecelakaan di jalan raya. Lama berobat bertahun. Mengidap penyakit gula cukup lama. Sampai jari-jari harus putus dan busuk. Lama berobatnya. Dan itu merembet ke matanya, tidak bisa melihat dengan jelas. Sering jatuh ketika pelayanan. Mengganggu ke yang lain. Mengganggu kedua ginjalnya. Dan harus cuci darah 2 kali seminggu. Dan terakhir drop. Dan dia dipanggil Tuhan. Tepat di hari ulang tahun istrinya. Pada waktu itu anaknya yang paling tua, hamil tua, berkontraksi, udah panik. Apakah karena mendengar ayahnya dipanggil, dibawa ke rumah sakit, dikira akan bersalin. Hari pertama kami melayat, tidak ada di rumah sakit, dikira bersalin. Rupanya hari kedua kembali ada di sana, belum lahir anaknya. Rupanya pengertian cucunya dan mau mendapatkan. Jadi masalah tubuh kita ini ya berapa tahun? Ada 63 tahun kawan. Ada pemimpin kami, hamba Tuhan yang berkhotbah di rumah Tuhan itu 88 tahun umur beliau. Udah mau 89. Ya, masih kuat. Kemarin kami sudah resah, lama betul acara adatnya ya. Walaupun itu bagi kami hamba-hamba Tuhan masih pro kontra. Kami berselisih soal hal itu. Sebenarnya hal itu tidak boleh ada di GPD. Tapi masih ada orang kental itu. Ya, itu masih pro kontra. Banyak gak setuju hamba-hamba Tuhan tentang hal itu. Tapi apapun itu ceritanya, mungkin tekanan dan banyak hal sehingga itu terjadi. Karena cara diserahkan kepada gereja itu semua menjadi dipersingkat. Yang korbannya yang mau pulang ke Pinang, ke Karimun gak sempat. Udah diatur tadinya waktunya, jam sekian paling tidak jam 3 mesti diserahkan sama hamba Tuhan. Gak bisa. Kami yang menderita. Sampai banyak hamba Tuhan dari gereja yang harus angkat kaki. Tentara tali ada di sini. Pulang. Pak Gembala hanya coba menenangkan, sabar, bukan mau hamba Tuhan itu. Kadang-kadang tekanan itulah. Tekanan. Inilah, itulah. Dan kasihan hamba-hamba Tuhan yang tua-tua itu dari Karimun, dari Tanjung Pinang, di pedalaman lagi, entah menginap di mana nggak tahu juga. Karena tidak ada lagi kapal. Nah, kita terlalu banyak memperhatikan yang kelihatan. Saudara kumpul uang habis, semua habis. Kalau ambil rumah kredit paling lama, rumah berapa tahun? Ada 20 tahun. Habis tahun-tahun hanya untuk selesaikan kredit. Untuk kredit gak kebagian lagi. Habis 20 tahun. Nyaris 20 tahun gak pernah kebagian. Karena harus ini. Setelah lunas 20 tahun, udah rusak. Kembali lagi kredit yang baru ke bank untuk rehab. Habis lagi kerja lagi, gak kebagian lagi. Tiba-tiba dipanggil Tuhan. Ini kisah di luar.
panggil Tuhan. Kapan dia mempersiapkan untuk manusia batinnya, yaitu yang kekal. Kalau untuk kita ini, saudara, sementara yang kita cari itu, ada kita menjadi kaya yang luar biasa, yang terus tancap untuk daging kita ini, untuk rumah kita, untuk gedung, untuk harta kita. Ada awet. Paling berapa lama kita nikmati, kropos juga, apapun itu. Tapi mari kita ingat, saudara, semua itu bukan tidak berguna sama kita yang kita cari buat daging ini, buat anak kita. Tapi jangan lupa, saudara, kapan kita menikmati berkat Tuhan itu yang sesungguhnya? Kapan kita untuk memberkati anak-anak kita melalui pelayanan kita, melalui kesetiaan kita, melalui topangan pelayanan kita, melalui kesetiaan kita dan lain sebagainya, pengorbanan kita. Kita pikir semua yang kita cari itu adalah milik kita. Jangan lupa, saudara, tubuh saudara bukan tubuhmu sendiri, telah dibeli oleh Tuhan Yesus dan harganya telah lunas dibayar. Jadi semua milik Tuhan sebenarnya. Itu sebabnya Tuhan yang menentukan berapa lama ada tubuh itu. Yang digambarkan dengan tubuh kita ini seperti kemah. Pasal 5 ayat 1, tubuh kita ini seperti kemah. Kemah bukan dari batu. Tidak ada besi-besi di kemah, tidak ada cor-coran, tidak ada fondasi. Kemah, tendanya tidak sampai ke tanah, hanya tali-tali. Hanya tali-tali. Kemah artinya camping. Kemah artinya sementara dipasang dan dicabut atau dibongkar, dilipat. Dan penghuninya harus tinggalkan kemah itu yang di dalam. Kita manusia ini, tubuh kita ini seperti kemah, dan bagian dalam yang tinggal adalah manusia batin. Itulah rohani kita, itulah partondion kita. Dia tidak terus tinggal di kemah ini karena si pemilik kemah ini bukan saudara, Tuhan. Itu sebabnya jika kemah itu dibongkar, siapa yang bongkar? Lalu siapa yang bongkar? Tuhan. Terbongkarnya ini kadang-kadang kita yang kurang merawat dengan pola hidup, ya. Tetapi Tuhan izinkan itu boleh lebih cepat karena kita tidak menjaga diri kita. Tapi secara umum memang pasti cepat atau lambat dibongkar. Kita berusaha memperbaikinya, tambal sana, tambal sini, tambal gigi. Semua tambal. Semuanya nanti tidak cukup lagi, tidak bisa lagi ditambal sana sini. Harus dibongkar. Tuhan telah siapkan satu tempat yang abadi kalau saudara ada connect dengan Dia. Jadi saudara, mari memperhatikan juga yang tak kelihatan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Jangan lupa yang permanen. Sibuk saudara memperhatikan kemah ini. Tahu-tahu nanti dibongkar, isinya nggak ada tempatnya di sana. Ya karena saudara tidak ada hubungan, tidak tahu apa-apa. Saudara pikir, sudah percaya kok, pasti nanti sampai di sana. Iblis juga percaya itu betul. Gemetar iblis itu, tapi dia tidak sama. Yudas juga percaya, tapi dia tidak sampai, dan lain sebagainya. Saudara, memang kita harus punya hubungan dengan Tuhan, yaitu mau melayani Tuhan dan jangan pernah tawar hati ketika melayani Tuhan. Apa yang tidak kelihatan secara jasmani dulu dalam diri kita. Wanita banyak memperhatikan yang kelihatan, rambutnya, wajahnya, kulitnya, pakaiannya, sepatunya, yang kelihatan. Saudara, semua untuk kulit orang banyak keluarkan uang ratusan. Tapi itu yang kelihatan. Yang kelihatan katanya sementara. Ada yang tak kelihatan dari tubuh kita ini, padahal sangat penting. Apa yang tak kelihatan? Contohnya, ada banyak loh. Apa yang tidak kelihatan? Contoh jantung. Enggak kelihatan. Siapa sih lihat jantung? Jantung hatiku. Kita bilang, mana ada kita lihat? Enggak ada kita lihat. Jantung enggak ada kita lihat. Paru-paru enggak kita lihat.
Tapi seringkali kita hanya memperhatikan yang kelihatan. Kita tidak perhatikan yang tak kelihatan rusak. Ya, yang tak kelihatan rusak. Ternyata hancur ginjalnya. Ternyata jantungnya bolong, bocor. Ya, ternyata paru-parunya juga bercak-bercak. Sibuk semuanya. Hanya kelihatan. Apa yang kelihatan? Makan, minum. Yang penting masuk ini semua. Tapi nggak tahu ya di dalam tuh bagaimana. Darah, jangan lupa juga perhatikan yang tak kelihatan. Amin. Ada lagi yang tak kelihatan, tapi kita penting. Udara ini. Udara ini sangat penting. Tak kelihatan. Tetapi cuaca, udara yang buruk merusak kehidupan kita. Nggak kelihatan. Demikian juga kerohanian kita, saudara. Untuk tinggal di rumah Bapa. Manusia batiniah kita. Dikatakan harus dibaharui dari dalam ayat itu, dari sehari ke sehari, artinya tiap hari baharui manusia batiniah. Jangan hanya manusia lahiriah ini saja. Kita perhatikan. Ya, hanya manusia lahiriah ini. Ingat Parton Dio. Kita ini semuanya tinggal di kemah, tidak yang permanen, dan akan dibongkar. Berapa tahun lagi akan dibongkar kemah kita masing-masing? Itu rahasia Tuhan. Jangan katakan udah tua dia. Sebentar lagi dia itu. Hati-hati yang muda-muda. Tuhan cara membongkar kemah itu enggak masih muda dia. Enggak. Ada orang manja jatuh dipanggil Tuhan. Ada orang jalan tenang-tenang ditabrak orang, padahal dia jalan di kiri bagus. Ada juga yang nabrak. Saudara ingat di sini khotbah dari ibu dari Departemen Agama. Masih ingat ibu apa namanya? Ibu Esther ya? Kalau saudara ingat ya? Waktu dia khotbah di sini, apa dikatakannya doanya? Kesaksian dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, janganlah bikin orang tuaku sakit-sakit kalau mau meninggal. Biarlah dia meninggal tanpa sakit-sakit. Saking gerinya yang sakit ini. Sebab kalau sakit lama, apa yang keluar? Uang, waktu, tenaga, merepotkan banyak orang. Jadi doanya si ibu pendeta, ibu itu bukan pendeta, ibu Esther, dia bilang begini, Tuhan jangan bikin menderita orang tuaku yang sakit-sakit. Kalau mau panggil saja, gampang berdoa, tapi tanggung jawab dengan setiap doa. Memang tak sakit-sakit. Teng, dia pergi ke Medan. Itu kan kesaksiannya. Tiba-tiba apa dikatakan? Jatuh pesawat. Ya namanya jatuh pesawat. Habislah, goodbye. Langsung dia menyadari, doaku nih terkabul. Tapi kayak gitu caranya. Kupikir lagi tidur mama dipanggil Tuhan. Gak kayak gitu. Jadi jangan atur Tuhan bagaimana cara Tuhan memanggil. Amin. Biar Tuhan yang beracara. Tapi jangan lupa siapkan manusia batiniah masing-masing. Semuanya tiap hari perbaharui manusia batiniah. Bagaimana caranya? Ya berdoa. Amin. Baca firman Tuhan, beribadah, melayani Tuhan. Manusia batiniah. Sehingga kapanpun Tuhan bongkar kemah kita ini, kita penghuni di dalam. Aduh Tuhan kemana nih? Udah dibongkar. Kemana ini? Kalau orang yang mati itu kan begitu kan. Di situ dia mati. Udah mati dia. Di alam mana aku? Kan begitu. Ayo, saudara di alam mana ketika mati? Itulah yang Tuhan katakan, perhatikan yang tak kelihatan. Pikirkan juga rumah kita, tempat tinggal kita di surga. Berbuat hal-hal yang terbaik. Bapak Gembala melihat ada jemaat juga berbulan-bulan tidak beribadah. Hati-hati. Hati-hati. Ini udah mau lewat tahun. Bapak Gembala terus mengintai-intai. Ya, Tuhan terus memperhatikan manusia batiniah kita ini. Saudara kasih. Jadi saudara, jangan saudara terlalu banyak investasikan diri saudara untuk manusia jasmania ini saja. Jangan. Itu investasi itu tidak kekal. Amin. Tidak kekal. Kekal. Investasi di pekerjaan gak kekal.
investasi di kesehatan, suplemen apa semua kekal. Mana kekal? Apapun tidak kekal. Itu jasmani ini. Jangan lupa investasi hal-hal yang kekal, harta di surga. Bagaimana caranya? Kita melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan. Kita bagi